yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 ada di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman, untuk mempertahankan sesuatu yang kita peroleh tentunya jauh lebih sulit ketimbang kita memperjuangkan untuk mendapatkannya. Hal yang sedemikian tentunya ada dalam kehidupan jemaat-jemaat di Galatia ketika zaman Rasul Paulus. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian? Tentunya bahwa orang Kristen atau jemaat di Galatia ketika itu mereka telah menerima Kristus. Kata ini firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah mendekat dan memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan perhambaan. Artinya bahwa kita sudah menerima Kristus. Jemaat di Galatia telah menerima Kristus, tetapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang hidup terasing dengan Kristus. Mereka telah menerima Kristus tetapi hidup terasing dengan Kristus. Mereka juga telah menerima Injil tetapi mereka berbalik dari Injil. Mereka telah beroleh kasih karunia tetapi mereka hidup di luar kasih karunia. Mereka telah menerima anugerah keselamatan tetapi mereka membiarkan diri untuk kemudian mereka disesatkan oleh berupa-rupa angin pengajaran. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman, tentunya hal yang demikian terjadi di jemaat di Galatia. Karena ketika itu tampil guru-guru palsu yang mengacaukan ajaran dan kehidupan kekristenan di Galatia. Rasul Paulus menegaskan dengan benar, untuk kemudian jemaat di Galatia tidak terhasut dengan ajaran dari guru-guru palsu, tetapi tentunya bahwa memfokuskan diri dan kehidupan mereka kepada ajaran Kristus yang sesungguhnya. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu Rasul Paulus menegaskan dalam bagian firman Tuhan ini, untuk supaya mereka menjadi orang-orang yang sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan perhambaan. Artinya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus menegaskan untuk jemaat di Galatia benar-benar mempertahankan iman mereka. Kemerdekaan di dalam iman, kemerdekaan di dalam pengenalan akan Kristus, kemerdekaan di dalam menerima Injil, kemerdekaan dalam menerima kasih karunia, dan kemerdekaan dalam menerima anugerah Allah. Rasul Paulus menegaskan untuk bersungguh-sungguh. Tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Penegasan Rasul Paulus ini datang kepada jemaat di Galatia untuk supaya kemudian mereka memfokuskan kehidupan mereka benar-benar hanya kepada Kristus. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Dalam bagian ini juga tentunya bahwa Rasul Paulus menegaskan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Tentunya bahwa guru-guru palsu ini menyampaikan ajaran-ajaran di luar Injil Kristus. Menyampaikan ajaran-ajaran yang tentunya menyukakan hati. Yang ikut mau, ikut bel. Koton bilang ajaran-ajaran yang sapu-sapu kata. Sonap apa? Dia bikin begitu, sonap apa? Kas tinggal sah. Kasih kesempatan 1-2 kali dulu. Sonap apa? Koton jangan omong terlalu keras. Karena kalau koton omong terlalu keras, jemaat dengar nanti dong son mau kau datang gereja lain. Son apa-apa? Kata son apa-apa ini tentunya membawa jemaat-jemaat untuk kemudian berlaku hidup sama seperti jemaat di Galatia. Sesapa. On me. Koton biasa bilang begitu tuh Bapak. Son apa-apa?
Jemaat di Galatia mengalami hal yang sama. Tentunya bahwa mereka telah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kemudian mempergunakan kemerdekaan itu untuk hal yang sia-sia. Untuk hidup di dalam dosa. Rasul Paulus tentunya kembali menegaskan ini. Supaya jangan sampai kemudian mereka mengalami kehidupan di dalam dosa. Tetapi yang ditegaskan di sini juga adalah bahwa hidup dalam melayani seorang akan yang lain. Ajaran guru-guru palsu ini mementingkan diri sendiri. Farek di situ, kalau lu bikin di situ, kotong lain lihat sah. Kau bukan beta juga. Tentunya bahwa ini yang terjadi di Galatia, bapak-bapak, saudara orang beriman. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus, layani seorang akan yang lain. Dengan tentunya berpatokan kepada hukum Taurat. Melakukannya dengan benar. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam kotong pun hidup tiap-tiap hari. Kotong mengalami pergumulan yang sama seperti jemaat di Galatia. Terkadang bahwa kotong sudah mengambil komitmen, keputusan. Tetapi ketika dalam berjalannya waktu kita sulit untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi komitmen. Ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Setelah kemudian diteguhkan dan di peradaban 1-2 hari sah. Dia pun rajin minta ampun. Tetapi kemudian jam tes. Setelah itu berjalannya waktu, dia bilang beta waktu sudah cukup. Tenaga sudah cukup. Beta terlalu sibuk. Rumah tangga siapa mau urus. Dan seterusnya. Ada orang-orang yang mengambil komitmen. Dalam kehidupan rumah tangga pun demikian. Terkadang bahwa terlalu banyak hal yang harus kita pikirkan, kita kerjakan, kita selesaikan. Kemudian juga ada komitmen-komitmen yang kemudian tidak kita pertahankan. Ada banyak hal. Sama kayak yang tadi kotong awal baca cerita soal jaga anak. Waktu janji, waktu mau nikah itu dalam untung dan malang, susah, senang, sakit dan sehat. Betul tuh. Sudah tengah jalan itu komitmen son ada lagi. Siapa mau mempertahankan? Terlalu sukar dan sulit. Padahal waktu kita bersama-sama ambil komitmen terlalu gampang. Kok hanya mulut saya bohong. Karena lama mulut yang bohong itu gampang. Jemaat di Galatia mengalami hal yang sama dengan pergumulan yang berbeda. Kotong dengan berbagai-bagai pergumulan. Pergumulan dalam bekerja, di kebun, di sawah, di ladang, di sekolah, di perkantoran. Dengan berbagai-bagai komitmen. Bersusah payah untuk mencapai, memperoleh. Tetapi kemudian karena berbagai-bagai pergumulan, dapat dengan gampang kita melepasnya. Karena itu Rasul Paulus menegaskan untuk tetap berpegang kepada Kristus. Berpegang kepada Injil, berpegang kepada kasih karunia, berpegang kepada anugerah yang telah Allah karuniakan. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Kenapa sehingga Rasul Paulus menegaskan ini? Untuk keempat hal tadi, Kristus, Injil, kasih karunia dan anugerah. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini juga Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, jangan sampai hanya karena ajaran yang berbeda. Kemudian kita saling menggigit, saling menelan kata firman Tuhan. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Biasanya perbedaan pendapat itu memicu. Biasanya kalau pikiran tidak sejalan itu sebagai pemicu. Biasanya kalau kotong mempertahankan kotong pun keinginan dan orang lain pun demikian, itu dapat menjadi pemicu. Rasul Paulus menegaskan dalam hal ini, hati-hati supaya jangan saling menggigit, menelan dan membinasakan. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bagian firman Tuhan ini omong soal kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang memandang kepada Kristus.
Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang tetap berpegang kepada Injil. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang tetap melihat kasih karunia sebagai suatu anugerah yang besar. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang melihat bahwa anugerah Allah berikan secara cuma-cuma. Mari Bapak saudara orang beriman, dalam kehidupan tiap-tiap hari, kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi bagian ajaran bagi kita. Kita terpanggil sebagai orang-orang merdeka untuk mempergunakan kemerdekaan iman sebagaimana yang seharusnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.